Jadi awalnya Usi chattingan nih, DM-an sama aku, "Dok, gimana kabarnya? Bentar lagi aku udah mau lahiran nih," gitu. Udah waktunya untuk treatment karena ya biasa kan pasti sewajarnya memang kalau memang wanita hamil pasti kan akan lebih berat badannya naik ya kan. Terus juga kulitnya semua akan lebih berubah, itu sangat-sangat normal. Memang sewajarnya wanita hamil akan mengalami proses seperti itu. Nah udah, jadi aku bilang aja, ya udah nanti setelah kamu lahiran aja kita treatment seperti biasa. Ya udah, akhirnya beberapa hari yang lalu Usi DM tuh, "Dok, aku Rabu ke sana ya, mau treatment ya." Wih, udah siap nih gitu. Karena sebelumnya memang aku udah info kurang lebih sekitar 2 bulan deh setelah lahiran kamu boleh untuk lakuin treatment lagi. Ya udahlah, datanglah hari ini dengan keluhannya yang pasti otomatis karena melahirkan berat badan kan besar dong gitu. Jadi ya udah fat free seperti biasa. Itu salah satu yang Usi lakukan terfavorit untuk fat free di Youth and Beauty Clinic. Usi sudah siap. Tadi habis diapain aja? Iya dok, tadi udah di apa mbak namanya? Di X-Wave, Di X-Wave sama liposa. Rasanya gimana? Biasa aja, gitu biasa aja. Dia kayak ditumbuk gitu sih tadi yang duk gitu. Terus sekarang nih pengen fat freeze. Fat freeze ini yang apa dok? Jadi dia untuk menghancurkan lemak di daerah yang ditreatment. Jadi lemaknya dibekuin, lalu setelah itu dia akan dimatikan, prosesnya kita sebut apoptosis. Kematian sel lemaknya. Sebenarnya hasilnya bisa permanen, asal berat badannya nggak naik terlalu banyak. Nah itu nanti keluaran lemaknya dari mana tuh yang udah dimatiin itu? Biasanya ikutin pengeluaran metabolisme tubuh, BAB, BAK, keringat. Keringat, Ini sekarang kita yang paha dulu nih. Pahanya yang udah segede pohon kelapa. Ya. Tapi kan udah sebelumnya kan sudah pasti bisa kurus lagi. Oh amin. Semoga ya. Pokoknya Usi harus cantik, muda, seksi. Aduh. Target. Ini aku udah bilang sama Usi, karena baru nih selesai ngelahirin, kamu nggak bisa langsung ya untuk nurunin berat badan. Kasian dong babynya ya nggak, kan harus perlu ASI, nggak bisa diet ketat juga. Jadi ya satu-satunya cara yang aman untuk ibu setelah melahirkan itu adalah fat freezing. Jadi hanya untuk fat loss, tidak bisa untuk weight loss dulu. Untuk sementara waktu at least 6 bulan itu full untuk ASI gitu. Ini udah keberapa ya? Selama di sini? Wah udah, pokoknya setahun tuh bisa 2 kali lah di fat freeze. Itu udah tahun ketiga ya. Di bagian di paha gitu, di perut, terus di lengan, pinggang ya nak? Pinggul belakang gitu. Dan memang hasilnya sih aku ngerasain banget karena memang dia nggak masukin cairan-cairan apapun ke tubuh, tapi cuma kayak dijepit gitu sekarang nih. Sama aja sih, sakit-sakit juga di awal, tapi lama-lama ya kan setelah beberapa menit makin terbiasa gitu. Tapi kan definisi sakit orang-orang tuh beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang enggak. Kalau aku sih masih ya sakit tapi masih bisa dihandle gitu, kayak dicubit gitu aja sih. Lalu nextnya untuk wajah ya Usi kan memang wajahnya kecil, nggak terlalu yang walaupun badannya membesar tapi mukanya tetap kecil sebenarnya. Yang pasti ulterapi satu yang tadi aku sebutkan itu sebagai dasar fondasinya yang harus dilakukan di wajah Usi untuk merangsang si kolagennya. Jadi 3-6 bulan kolagennya akan terproduksi tuh, tertrigger supaya untuk mengencangkan gitu, ngenyalin. Nah untuk immediate resultnya aku sih sebenarnya saraninnya untuk benang. Tapi Usi masih, aduh takut ya dok, nanti sakit ya dok. Jujur, aku pun 2 tahun bergumul baru melakukannya itu 3 bulan yang lalu untuk wajahku sendiri untuk benang. Tapi setelah aku lihat hasilnya benang, kita pakai benang di sini Minleaf, hasilnya bagus banget. Ternyata tidak sesakit yang aku bayangkan juga gitu. Jadi setelah aku merasakan hasilnya, nah aku juga berani untuk menawarkan ke pasien-pasien aku. Begitu. Ayo saya untuk bercerita langsung ya. Kita ini sih ya pasien. Sini Dara. Ya, ini Usi. Kenalin dulu.
dilema mau benang sama Ultera. Ini real kasus. Enggak kok, nggak sakit sih. Kalau aku bilang nggak sakit, Ultera lebih sakit dibanding benang atau benang sama Ultera? menurut aku Oh, lebih sakit benang. benang. Bagus banget ya. Tapi lagi sih. Kamu apanya aja? Ini. Ini karena nggak simetris ya kan. Jadi bagus kalau banget. tuh nggak simetris. Jadi ditarik. Jadi Ultera dulu, seminggu kemudian ya, 1 minggu kemudian benang. Iya, 2 minggu, 2 minggu. Ini enggak beneran nggak sakit banget. Ini baru satu enggak sih. Ini aku Ini baru Ini satu nih. Satu sini tadi kiri kanannya agak nggak balance. Jadi ini balance satu nih. Ultera tuh apa ya? Ultera kan kayak jek-jek ya kan Iya, gitu gitu. Kalau benang itu dia mungkin sakitnya itu karena kadang ada bengkaknya gitu kan ya. Jadi di ujungnya sini kan harus benangnya agak melukit dikit biar bisa narik. Nah itu biasanya di ujung benangnya agak lebih sakit. Tapi tolerable banget kok. 1 sampai 10 sakitnya berapa? 6. Oh masih itu lah ya. Lagi dilema ya tadi. Enggak kok, menurut aku sih tolerable banget lah. Iya ya. Sakitnya tuh pas di anestesi kali ya, Dok ya? Iya. Pas di anestesi tuh sakit, iya. Abis itu udah. Udah, Pas ditariknya sih udah. tidak seserem yang dibayangin. Langsung dicari buktinya. Makasih ya. Sangat. Iya. Aduh ya Allah. Lagi dilema ntar nggak tahu ntar aja loh. Udah sana. Lalu setelah itu ulterapi. Nah ulterapi memang sekitar 2-3 tahun yang lalu Usi pernah lakukan 1 kali lakukan ulterapi di Youth and Beauty Clinic. Nah hari ini melakukan lagi karena memang kulitnya sudah mulai kendur, itu wajar juga memang karena hormonal juga kan setelah melahirkan. Jadi ya udah kita lakukan ulterapi untuk meningkatkan kolagen wajahnya lagi supaya lebih kencang. Tapi memang kan yang namanya ulterapi itu tidak immediately result. Aku udah bilang sama Usi, jadi mau nggak mau kamu harus lakukan sesuatu yang lebih nih. Aku bilang gitu sama Usi. Jadi apa dok? Gitu. Akhirnya aku bilang kayaknya kombinasi dengan si benang lebih bagus deh. Karena jadi immediate result dari muka kamu akan lebih terlihat gitu. Oke, urusan freeze-freezan itu ya, face freeze udah beres. Sekarang aku mau Ultera. Ini udah di apa namanya? Anestesi pakai krim gitu. Ini udah baal. Ini juga tadi aku ternyata baru tahu ya, Ultera itu ternyata ada yang autentik, ada yang ala-ala. Ya bener ya mesinnya. Nah ini Ultera yang autentik. Dari mana? Di stiker autentiknya itu. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau datang ke klinik manapun harus dicek ini Ultera asli atau Ulteraan. Ternyata juga aku baru tahu nih. Karena mungkin nanti efeknya juga beda ya. Hasilnya juga beda. Nah Ultera ini katanya tuh kalau nggak di kalau nggak di anestesi tuh kayak ngilu gitu. Nanti kalian juga bisa lihat ya prosesnya kayak dinyet gitu ya, kayak dicet gitu ototnya. Aku nggak tahu, nanti pokoknya kalian lihat aja deh ya. Siap-siap dulu nih, sebentar lagi kita Ultera. Ini sakit ya, karena anestesinya nggak disuntik. Jadi berasa tahan ya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2. Ini kan sakit kan? Tuh, 1. Tuh, 2. Allah Akbar. Masya Allah. Coba dikit lagi di sini. Jadi harapan aku sih sebenarnya buat Usi supaya Usi balik menjadi seksi seperti semula, menjadi kurus, cantik, selalu yang menjadi Usi juga salah satu yang menjadi inspirasi aku juga loh sebenarnya. Karena memang kita juga awalnya pasien lah, tapi menjadi sahabat sekarang, suka curhat-curhatan juga. Jadi aku harapin yang terbaik buat Usi menjadi tetap muda, cantik,